Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, selamat datang kembali di tutorial atau video pembelajaran di channel TV Pendidikan Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik atau sebuah pembahasan yang sebenarnya ini sangat-sangat kalian butuhkan ketika kalian sudah berhubungan dengan data. Apa itu? Yaitu tentang kolaborasi data. Tapi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke bagian kolaborasi, ketika kita akan berkolaborasi tentu ada sebuah data atau sebuah file yang bisa dikerjakan oleh banyak user. Seperti itu. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu apa itu online data. Setelah kita memahami apa itu online data, baru kemudian kita masuk ke bagian kolaborasi data. Nah, teman-teman sekalian, di saat ini gitu kan, untuk online data itu sangat dibutuhkan, berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu ketika media atau penyimpanan file itu masih stand alone. Oke, Ustadz akan sedikit kembali ke belakang tentang media penyimpanan. Beberapa waktu yang lalu ketika kita awal-awal belajar IT, nah itu kita sempat membahas sebuah basic komputer basic. Nah, di situ kita bahas tentang media penyimpanan atau storage-nya. Nah, di sana Ustadz sudah berikan beberapa hal gitu kan tentang apa itu storage data. Di situ kita sempat bahas ada hard disk, kemudian ada CD-ROM atau DVD, kemudian ada flash disk gitu kan. Itu teman sekalian adalah sebuah bentuk dari media penyimpanan yang mungkin beberapa waktu yang lalu itu sebuah media penyimpanan yang sangat wah gitu kan, karena dari segi bentuknya lebih kecil, tapi dari kemampuan menyimpan data itu jauh lebih besar. Berbeda ketika dulu ketika Ustadz masih SMA mungkin ya, media penyimpanan itu sangat besar teman sekalian. Yang bisa dibawa ya, itu ada namanya kalau floppy disk itu mungkin sudah kecil, tapi ada sebelumnya itu ada penyimpanan seperti kayak plastik gitu kan, sampai bisa dibuat kipas-kipas gitu kan, karena saking besarnya. Nah, kemudian makin kesini makin kecil, makin kesini makin kecil, dan kemampuan menyimpannya pun semakin besar. Nah, teman sekalian, itu yang sudah Ustadz sebutkan tadi itu adalah media penyimpanan yang stand alone. Maksudnya media itu akan berpindah ketika kalian membawa serta medianya. Misal flash disk itu bisa kalian pindahkan datanya kalau kalian juga punya flash disk gitu ya, atau bentuknya itu DVD, misalnya ada instalator game gitu kan, kemudian kalian bisa mengaksesnya kalau membawa, misal nih di komputer A kita sudah instalasi programnya, kemudian kita berpindah ke komputer B gitu kan, kita akan mengcopy terlebih dahulu program tadi, instalatornya ataupun datanya, kemudian kita pindahkan ke komputer B. Nah, ini cara kerja media yang offline atau tidak melibatkan jaringan. Tapi teman sekalian, sebentar Ustadz ambil spidol dulu. Oke, kita lanjut. Tapi sekarang teman sekalian, kemajuan teknologi lompatan teknologi semakin jauh, kemudian dengan mobilitas yang semakin tinggi gitu kan, kita mungkin tidak terlalu repot kalau membawa medianya. Misal sekarang saja
dengan kompleksitas atau kesibukan yang Ustadz alami dulu beberapa waktu yang lalu mungkin masih oke gitu kan. Ketika Ustadz masih kemana-mana bawa flash disk, selalu dikalungin gitu kan, apa dicantolin, dibuat apa namanya kayak dibuat kalung lah ya, dicantolin terus pokoknya kalau kemana-mana bawa itu dulu masih nyaman dan mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi teman sekalian, sekarang yang Ustadz alami, kalau masih membawa-bawa seperti itu, pertama riskan. Riskannya apa? Nanti jatuh, kecemplung air, kemudian apa namanya ya, yang mengancam keselamatan medianya itu sendiri. Nah, kemudian lahir sebuah teknologi namanya cloud system. Jadi apa namanya data itu teman sekalian disimpannya itu di cloud atau di online. Dulu sebelumnya ada namanya hosting gitu kan, tapi hosting tidak diperuntukkan untuk umum. Jadi misal Ustadz mempunyai menyewa hosting gitu kan, menyewa hosting. Di situ Ustadz bisa menaruh file di hosting tersebut whatever the kind of file. Kemudian Ustadz bisa akses dari banyak tempat, misal dari komputer A, kemudian Ustadz berpindah ke komputer B, katakanlah Ustadz ada di Savana sehari ini, gitu kan. Kemudian Ustadz menyimpan dokumennya itu di hosting, gitu ya. Nah, kemudian ketika Ustadz pulang ke rumah, gitu kan, Ustadz masih bisa mengakses datanya tadi atau mengambil datanya tadi ketika terhubung dengan jaringan online seperti itu. Tapi yang tadi yang namanya hosting itu adalah berbayar. Tapi teman sekalian, sekarang ini kita kenal begitu banyak media penyimpanan bukan lagi berbentuk hosting yang dimiliki oleh individual, tapi disediakan umum oleh penyedia dan itu sifatnya free. Nah, salah satunya yang akan kita pakai atau kita bahas nanti itu adalah Google Drive. Nah, Google Drive ini teman-teman bisa salah satu jenis dari cloud yang kita bisa manfaatkan untuk kolaborasi yang nanti akan kita bahas bagaimana caranya. Nah, sudah berapa menit ini? Oh, baru 7 menit. Oke, lanjut ya. Dan untuk cara kerjanya sangat mirip dengan hosting yang dimiliki oleh individual masing-masing. Oke, Ustadz akan menggambarkan sebuah dari cloud tadi. Katakanlah di sini adalah penyedia layanannya. Nah, ini teman sekalian, katakanlah ini kita ambil contohnya itu adalah Google Drive ya, G Drive. Nah, Google Drive ini teman sekalian atau G Drive ini disediakan oleh Google, memang diperuntukkan awalnya untuk kapasitas terbatas itu free ya, sampai kalau nggak salah itu 15 GB. Ini free, kalian pakai. Kalau mau space yang lebih berarti harus beli. Nah, tapi untuk skala student itu masih sangat mumpuni atau masih sangat lebih banyak kosongnya gitu kan. Misal kalau katakanlah kalian menyimpan seluruh mata pelajarannya itu di G Drive atau di cloud, itu pun masih banyak yang lebih gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, gambarnya seperti ini. Kalian ada di rumah gitu ya. Ada di rumah. Katakanlah menggunakan sebuah perangkat PC gitu kan. Nah, ketika kalian di rumah menyimpan filenya itu ke G Drive-nya gitu ya. Ini merupakan G Drive-nya. Nah, dan ini pun tergantung
jenis file yang bisa kalian simpan itu pun hampir semua file, nggak ya seperti layaknya media penyimpanan ya. Jadi tidak mengkhususkan harus file tertentu yang disimpan, tidak. Jadi whatever the kind file, kecuali kalau virus. Kalau virus kayaknya ketika ditransmisikan atau dikirim akan kedeteksi. Tapi kalau sekedar menyimpan di drive kalian sendiri, itu tidak ada batasan jenis apa saja itu bisa kita simpan di drive kita. Nah, contoh kasusnya adalah ketika kalian ada di rumah, kemudian menyimpan file yang ada di Google atau di cloud kalian. Nah, ini di rumah. And then sometime kalian bepergian, mungkin berkunjung kemana, kemudian ternyata data yang kalian simpan ini dibutuhkan oleh teman kalian. Nah, karena tadi kalian ada di rumah, gitu kan. Sementara kalian misal pas hari itu diminta teman kalian untuk mengirimkan sebuah file dan posisi kalian ada di luar kota atau di luar pulau, gitu ya. Nah, kemudian kalian mengakses ini pakai misal dengan handphone, gitu kan. Nah, ini bisa kalian akses, teman sekalian, bisa diakses melalui handphone, maksudnya diakses itu di-download, dibaca, gitu ya. Jadi bisa diakses dari handphone, nyambungnya kemana? Nyambungnya ke G Drive, seperti itu. Jadi untuk mengakses ini bisa kalian lakukan itu di bukan sembarang tempat, dimanapun selagi syaratnya adalah ketika tersedia koneksi internet, seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kemudian apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan pertama yang tadi sempat Ustadz bilang, yang pasti yang dibutuhkan itu adalah koneksi. Connection maksudnya adalah ketika kalian terhubung ke jaringan internet, whatever the operator, banyak sekarang banyak pilihan. Kemudian yang kedua adalah account. Nah, account ini bisa kalian pakai. Dan hampir sekarang smartphone itu pasti membutuhkan account, dan hampir semuanya itu menggunakan G Drive, kecuali kalau software yang lain ya, misal kayak Apple, mungkin Apple nggak tahu kalian. Tapi kalau yang Android pasti akan terhubung ke akun Google. Nah, akun yang ada di Play Store itu, jadi bisa kalian pakai untuk mengakses G Drive. Seperti itu ya. Jadi ada koneksi, kemudian ada account. Oke, teman sekalian, ini dulu yang kita bahas, gitu kan. Kalian pahami terlebih dahulu pembahasan untuk online data. Jadi seperti ini mekanismenya. Dan next video kita akan membahas tentang file collaboration. Setelah itu baru ada project. Oke, saya cukupkan pembahasan untuk online data, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.